Kembali ke tahun 1970 dan menjadi ibu tiri yang kejam. Bab 301. Dalam pandangan Lu Changzu, sebagai ayah mertua, Shen Meng, sebagai menantu perempuannya, harus membantunya memenuhi permintaan apapun yang diajukannya, seperti ketika anak Lao Xi merayakan bulan purnamanya. Meskipun menghabiskan banyak uang, jamuan makannya sangat tertata rapi. Hidangannya terdiri dari ayam, bebek, ikan, daging, beras, tepung, dan minyak goreng, dengan total biaya sekitar 300 hingga 400 yuan. Meskipun sulit mengeluarkan uang, itu sangat bergengsi. Meskipun tabungan keluarga agak menipis, putra bungsu dan istrinya masing-masing memiliki pekerjaan sendiri, satu bekerja di komune, dan yang lainnya bekerja di pabrik tekstil. Keluarga putra kedua memiliki satu anggota bertani dan yang lainnya bekerja di pabrik tekstil. Putra sulung dan istrinya masing-masing memiliki pekerjaan sendiri, satu di militer, dan yang lainnya adalah manajer pabrik. Keluarga putra bungsu juga sangat makmur. Jika keluarga ini mengelola segala sesuatunya dengan buruk, orang lain akan menertawakannya. Belum lagi desa-desa di sekitarnya, tetapi di seluruh Kabupaten Ning, siapa lagi yang sejahtera seperti keluarga mereka. Sebagai kepala keluarga, hari itu benar-benar merupakan hari paling bermartabat yang pernah ia alami selama bertahun-tahun. Jadi, setelah minum beberapa gelas, ia meminta bantuan istri putra sulungnya di depan banyak orang untuk mempromosikan keluarga putra keempatnya. Menurutnya, pabrik aksesori rambut seharusnya mendapatkan kainnya dari pabrik tekstil, yang akan meningkatkan pendapatan pabrik tekstil. Shen Meng adalah orang kedua di pabrik aksesori rambut, hanya sebuah posisi, jadi itu hanya masalah bicara. Hampir 2 bulan berlalu tanpa satu surat pun, bagaimana mungkin dia tidak marah? Ketika kau berkata begitu, apa kau tidak memikirkan fakta bahwa Zhou Jiaojiao baru bekerja sebulan lebih dan sudah dipindahkan ke posisi lain? Bahkan orang bodoh pun tahu dia masuk melalui koneksi. Kalau tidak ada yang melaporkannya, tidak apa-apa, tapi kalau ada yang serius, pasti akan dilaporkan dan tidak ada yang bisa lolos. Apa kau mengeluh karena hidupmu terlalu bahagia sekarang? Atau kau pikir aku kurang sibuk dan ingin atasan menyelidikiku? Wajah Lu Changzu menjadi merah padam setelah ditegur oleh Shen Meng. Bagaimana mungkin? Siapa yang berani? Kenapa aku tidak berani? Pekerjaan semua orang aman. Ini hanya pelaporan anonim, tidak akan merugikanku. Bahkan jika mereka tidak menemukan apapun, itu bukan masalah besar. Itu hanya merepotkanmu. Tapi jika mereka menemukan sesuatu, semua orang akan menendangmu saat kau terpuruk, dan tidak ada yang akan diuntungkan. Semakin mulia dirimu sekarang, semakin sengsara dirimu di masa depan. Ayah, sekarang aku berada di posisi ini, aku harus lebih berhati-hati dengan kata-kata dan tindakanku. Kalau tidak, jika ada anjing gila bermata merah menggangguku, itu akan menjadi masalah besar yang bahkan pria tampan pun tak bisa hindari. Aku berhati-hati dengan kata-kataku sekarang, tapi kaulah yang ingin memberi orang sesuatu untuk digunakan melawanku. Aku tidak tahu apakah kau berharap sesuatu yang buruk akan terjadi padaku. Lu Changzu ketakutan. Ia telah disanjung selama hampir setengah tahun dan begitu sombongnya hingga kehilangan akal sehatnya. Jika ia tidak segera diturunkan, Shen Meng khawatir ia akan melayang terlalu lama dan jiwanya akan direnggut. Kalau bosan banget, kerja aja. Itu akan membantu generasi muda kita membangun reputasi. Orang-orang akan memujimu. Lihat saja keluarga Lu. Putra dan menantu mereka semua berbakat. Tentu saja, Lu Jiahe tidak termasuk. Kepala keluarga Lu bahkan kerja keras. Betapa rajin dan uletnya mereka. Sungguh mengagumkan. Kamu harus memimpin dan bekerja semaksimal mungkin. Tunggu saja, semua orang di desa kita akan belajar darimu. Shen Meng telah berusaha membujuk Lu Changzu, dan melihat tatapan matanya yang sedikit linglung, dia tahu bahwa Lu Changzu telah memasukkannya ke dalam hati dan mungkin membayangkan adegan itu dalam benaknya. Setelah beberapa lama, Lu Changzu akhirnya mengangguk. Kau benar. Kita kesampingkan dulu urusan keluarga putra sulung dan istri putra keempat. Pulanglah dan masak. Aku akan memikirkannya sendiri. Shen Meng meliriknya, lalu berbalik dan berjalan pulang. Ming Yang, Ming Liang, dan Ming Fang menuntun Ming Ke menuju rumah. Tetapi ketika mereka sampai di pintu, Ming Liang tiba-tiba menghentikan mereka. Kakak, ibu sudah membuat sesuatu yang lezat. Cium ini. Baunya enak banget, ini hotpot. Ibu sayang banget sama kita. Terakhir kali aku dengar kalau hotpot itu susah dibuat, tapi ibu langsung ingat setelah kita pernah cerita. Ibu memang jago banget. Aku mau makan. Ayo cepat pulang. Ibu pasti sudah membuatkanku kue-kue kecil dan teh buah yang lezat, wow. Ming Fang pun menelan ludah. Aroma hotpot itu begitu harum hingga dia tidak dapat menahannya. Cepat. Setelah anak-anak masuk, mereka langsung mengunci pintu rapat-rapat, seolah takut ada yang mengetuk. Shen Meng baru saja mengeluarkan semangkuk besar daging sapi berlemak dari penyimpanan spasialnya ketika pintu didorong terbuka, hampir saja mengungkap jati dirinya. Kamu sudah kembali. Lihat hotpot buatan ibu untukmu. Semua sayuran dan daging sudah siap. Tambahkan bumbu-bumbumu sendiri. Kalau mau pedas, makanlah yang pedas. Kalau mau sedang, makanlah yang sedang. Bu, ibu mau teh buahku. Aku mau teh buah asam manis. Dan kue-kue kecil juga. Kue ketan isi daging babi goreng dan gula merah. Bu, aku mau makan ceker ayam pedas lagi.
Shen Meng menggantungkan tas sekolah mereka di dinding dan memberi isyarat kepada mereka dengan dagunya. Lihat, semuanya sudah siap di sana. Minuman yang kalian inginkan sudah dituang ke cangkir teh kalian. Ming Yang, nyalakan kompor batu bara sedikit. Setelah airnya mendidih, kita bisa makan. Ibu menaruh tahu tua di dasar panci. Tahu itu direbus sampai sangat lunak. Kalian bisa makan sedikit untuk mengganjal perut. Baiklah, Bu, Ibu sangat sibuk setiap hari. Ibu tidak perlu menyiapkan begitu banyak makanan untuk kita di malam hari, itu terlalu merepotkan. Shen Meng mengacak-acak rambut Ming Yang. Anak ini memang yang paling bijaksana. Setelah Lu Zhenping pergi, ia harus pergi bekerja, berangkat pagi-pagi dan pulang malam setiap hari. Lu Zhenping yang mengurus adik-adiknya, sehingga ia tidak perlu terlalu khawatir. Sama-sama. Aku sudah makan waktu di kota. Kalian makan dulu, nanti aku masak makanan hangat. Ming Liang akhirnya berhasil menelan sepotong tahu, lalu menatap Shen Meng dengan ekspresi mencibir. Bu, ada kabar baik. Kenapa ibu makan di kota kabupaten? Ya, ada sesuatu. Ibu mungkin akan bekerja di pemerintahan daerah. Nenek Qi ingin mengajakmu makan malam di rumahnya. Bagaimana kalau kita pergi bersama besok? Benarkah, Bu? Seorang pejabat. Seberapa tinggi jabatannya? Ini masalah besar, tapi ada beberapa hal yang perlu kubicarakan dengan kakek Limu. Setelah kita sepakat, kita akan pindah ke kota kabupaten. Kupikir, setelah kamu lulus SD, kita sekeluarga pindah ke kota kabupaten, ya. Ya, kemanapun ibu pergi, kami akan pergi. Asalkan kami bersama ibu, kemanapun boleh. Setelah mendengar kata-kata saudaranya, Ming Liang segera menyatakan tekadnya juga. Ya, rumah adalah tempat ibu berada, dan kami akan berada dimanapun ia pergi. Ming Fang dan Ming Tei juga berkumpul di sekitar Shen Meng dan mengucapkan beberapa kata penghiburan, membujuknya tanpa henti. Ketika Yusueli tiba di rumah, Wang Lianhua sudah menyiapkan makan malam dan sedang menunggunya pulang untuk makan malam bersama beberapa anak di ruang utama. Namun, suasananya agak muram, dan Daya serta Xiaoya tampak sedikit malu. Ketika kedua anak itu melihatnya, mereka melompat dan berlari ke arahnya. Ibu kembali. Bu, aku sangat merindukanmu, hiks, aku sangat merindukanmu. Melihat emosi tak biasa kedua anak itu, Yusueli segera menghibur mereka lalu menatap Wang Lianhua. Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Wang Lianhua membuka mulutnya, dan setelah beberapa saat, ia berkata, orang tuamu datang hari ini dan hampir membawa Xiaoya pergi. Untungnya, aku kembali tepat waktu. Xiaoya sangat ketakutan sepanjang sore dan berharap kamu segera kembali. Bab 302. Yusueli merasa cemas mendengar kata-kata Wang Lianhua. Menatap kedua gadis itu dengan mata merah dan berlinang air mata, ia begitu marah hingga tangannya gemetar. Sir Lei, sebaiknya kau pikirkan cara untuk mengatasi ini. Kurasa orang tuamu tidak mudah akur. Bukankah kau dan Dr. Qian sedang membicarakan tanggal pernikahan kalian? Bagaimana kalau nanti keadaannya buruk? Biarkan saja mereka membuat keributan. Apa hubunganku, seorang perempuan yang sudah bercerai, dengan keluargaku? Ketika aku menikah dengan Su Laizi, mereka bilang aku aib dan tidak ada hubungannya dengan keluarga Yu setelah pernikahan itu. Apa gunanya semua ini? Semua orang bisa melihat dengan jelas. Siapa yang tidak tahu siapa mereka? Wang Lianhua menghela napas. Memang begitu katanya, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Sepatah kata tentang bakti kepada orang tua saja bisa membuat seseorang tercekik. Apapun yang terjadi di masa lalu, kalimat sederhana, biarkan saja berlalu, dapat menghapus semua penderitaan yang telah dialami seseorang. Bagaimana kalau kita bicara dengan Xiao Meng nanti? Dia sangat cerdik dan pasti punya rencana. Tidak, Shen Meng menerima surat perintah mutasinya hari ini dan sekarang menjadi pegawai pemerintah. Dia tidak bisa melakukan apapun seperti sekarang, hanya bisa melakukan apapun yang dia mau. Ini urusan saya sendiri, dan saya bisa mengurusnya sendiri. Saya tidak bisa meminta bantuannya untuk semua hal. Dia sudah kelelahan. Benarkah? Dia sekarang pegawai negeri, artinya dia pejabat. Wah, hebat sekali, hebat sekali. Tuhan memberkatinya. Hehehe, orang baik dapat balasan yang baik. Sangat bahagia. Sudah pasti. Hari ini waktu aku pergi merapikan pekarangan rumahku, aku melihat Bibi Hua. Hehehe, kau tidak tahu seperti apa dia sekarang. Dia terus mengumpatku saat melewati kebunku yang berpagar. Dia bahkan mengumpat Shen Meng. Dia sendiri yang menyebabkan semua ini. Dulu dia sangat memuja Zhou Jiao, tapi sekarang, tidak ada yang peduli padanya lagi. Aku sangat senang, sangat senang. Aku benar-benar senang hari ini. Yusueli tersenyum mendengar kata-katanya. Wang Lianhua pergi ke dapur dan mengeluarkan makanan yang sudah disiapkan. Hidangan yang dibawa Yusueli dari restoran milik negara masih hangat. Ia membuka kotak makan siang dan meletakkannya di atas meja. Aku sudah makan di kota kabupaten. Hidangan ini untukmu. Makanlah selagi panas. Wah, hao siang hai Yurone, sie sensi. Terima kasih, Bibi. Daking dan Ercing berterima kasih kepada Yusueli sebelum mulai makan dengan sumpit mereka. Sama-sama, makanlah lebih banyak. Semuanya makanan enak, khusus untukmu. Setelah makan, cuci muka,
kerjakan PR, lalu tidur. Jangan begadang, ya. Daking, kamu membaca sampai larut malam beberapa hari ini. Jangan sampai matamu sakit. Baiklah, aku tahu, Bibi, aku akan mengawasinya. Kedua wanita itu masing-masing memiliki anak sendiri, dan mereka merasa cukup nyaman menjalani hidup mereka sekarang. Jauh lebih baik daripada bersama pria yang jahat. Mereka tidak perlu melayani siapapun, anak-anaknya bijaksana, dan tidak banyak situasi yang kacau. Setelah menghabiskan makanannya, Yusueli berbaring di kang tempat tidur bata yang dipanaskan, sambil menatap Xiaoya yang sedang tidur, air mata mengalir di matanya sedikit menyipit. Keesokan paginya, Daya, sambil membawa tasnya, datang bersama Daking dan Erqing untuk pergi ke sekolah bersama Mingyang dan yang lainnya. Shen Meng mengambil beberapa potong kecil tepung dan memasukkannya ke dalam tas sekolah mereka. Aku akan minta cuti untuk Mingyang dan yang lainnya hari ini. Bibi akan mengantar mereka ke kota kabupaten. Mereka bisa sekolah besok. Baiklah, kalau begitu kami berangkat sekarang, Bibi, kami akan terlambat. Ayo, sayang. Shen Meng berdiri di pintu sambil memperhatikan anak-anak kecil berjalan menuju sekolah, dan saat dia berbalik, dia mendengar mereka berbisik di antara mereka sendiri. Bagaimana kalau kakek nenek dari pihak ibumu datang merebut gadis kecil itu hari ini? Tidak apa-apa. Ya kecil di rumah saja hari ini dan tidak mau pergi kemanapun. Siapapun yang mencoba merebutnya, tidak akan berhasil. Kata ibuku, tidak ada yang perlu ditakutkan. Ya, aku juga bilang ke ibuku untuk mengunci pintu dan tidak pergi kemanapun hari ini. Kita akan tinggal di rumah dan menjaga Xiaoya. Kalau mereka datang, kita akan suruh orang-orang desa kita menghajar mereka. Copot gigi mereka. Anak-anak itu berjalan cepat, ingin mendengar lebih banyak, tetapi mereka sudah pergi jauh. Mingkei, kemarilah. Anak perempuan. Nak, lihat betapa gemuknya kamu. Jalan-jalan yuk, dan lihat Little Ya. Tanya dia apa dia takut kemarin. Oh. Sambil memegang permen malt, Lu Mingkei berjalan gontai menuju rumah Yusueli. Di tengah jalan, ia bertemu Daisy yang menatapnya dengan jijik, mendengus, lalu pergi. Daisy menundukkan kepalanya dengan canggung, tetapi tidak pergi. Dia berdiri di persimpangan menunggu seseorang. Tak lama kemudian, Yusueli keluar dari rumah dengan tas selempang di bahu dan senyum mengembang di wajahnya. Mingkei baru saja memuji penampilannya. Si kecil itu memang manis lidahnya. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, ia merasa ada beberapa kerutan lagi karena senyumnya. Anak perempuan. Mendengar seseorang memanggil namanya, senyum di wajahnya memudar drastis. Awalnya ia tak ingin menjawab, tetapi anak ini menunggunya di sini setiap hari, semakin kurus setiap hari. Bagaimanapun, dia adalah putranya, dan ia tak kuasa menahan rasa terharu. Ada apa? Bu, aku lapar sekali, bisakah ibu memberiku sesuatu untuk dimakan? Setelah Daisy selesai berbicara, air mata mengalir di wajahnya, dan tubuh mungilnya gemetar. Ia bahkan tak berani menatap ibunya sendiri. Kenapa kamu tidak pergi mencari kakek nenekmu kalau kamu lapar? Di mana ayahmu? Kakek dan nenekku bilang tidak banyak makanan tersisa di rumah, jadi mereka menyuruhku menunggumu di persimpangan jalan setiap hari. Mereka bilang kau ibuku, dan kau akan lihat betapa menyedihkannya aku, jadi kau tidak akan begitu kejam. Ayahku tidak pernah pulang, dan aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Ibu, aku tidak ingin merepotkanmu, tapi aku sangat lapar. Yusueli menghela napas, menyuruhnya menunggu sebentar, lalu berbalik untuk berjalan menuju rumah. Setelah menunggu berhari-hari, dan setiap kali melihat diriku menjauh, secara keseluruhan, aku jadi memahami beberapa hal. Ketika Wang Lianhua melihatnya kembali, dia hendak bertanya apakah dia meninggalkan sesuatu ketika dia melihat dia mengeluarkan 2 panekuk dari lemari, dengan beberapa acar di atasnya, dan dia segera menutup mulutnya. Dia sarapan besar sekali, jadi pasti bukan untuk makan sendiri. Dia pernah melihat Daisy menunggu di persimpangan jalan saat mengantar anaknya ke rumah Xie Jinghao, dan sekarang melihatnya seperti ini, dia akhirnya mengerti. Namun, masih ada 2 telur rebus di lemari pagi itu, jadi dia pergi, mengambilnya, dan menyerahkannya kepada Yusueli. Berikan ini juga pada Daisy. Kulihat dia sudah sangat kurus. Dia pasti sangat menderita selama 6 bulan terakhir. Tidak, ini tidak masalah. Yang bagus lebih baik untuk putriku. Wang Lianhua membuka mulutnya, tetapi tidak dapat mengucapkan kata-kata penghiburan. Ketika Daisy melihat Yusueli datang membawa makanan, matanya berbinar. Ia mengambil makanan itu, menggigitnya 2 kali, dan tersenyum pada Yusueli. Terima kasih, Ibu. Yusueli menunggu sampai hampir selesai makan sebelum berkata, jangan menunggu di sini lagi. Pergilah ke sekolah dengan adikmu beberapa hari lagi. Aku sudah bilang sebelumnya kalau aku akan menanggung biaya hidupmu selama kamu sekolah. Pulanglah dan tanyakan pada kakek nenekmu. Kalau mereka bersedia, pergilah. Kabari aku saja kalau kamu sudah pulang. Ya, aku tahu, Bu. Aku akan patuh mulai sekarang. Bu, aku salah. Kumohon jangan tinggalkan aku. Bab 303. Yusueli menatapnya tanpa berkata sepatah kata pun. Ia tidak tahu apakah ia merasa kasihan padanya atau tidak. Ia hanya merasa bahwa keteguhan hatinya sungguh rumit. Ia menatap putranya sendiri, yang sebelumnya tak pernah bisa ia didik dengan baik. Kini,
baru setengah tahun berlalu, dan putranya telah banyak menderita dan menanggung banyak ejekan. Sebaliknya, ia teringat betapa baiknya Yusueli sebagai ibunya. Namun entah mengapa, setiap kali ia melihatnya, ia selalu teringat jejak kaki yang jatuh padanya dan semangat cerianya. Setiap kata yang ia ucapkan adalah pujian untuk ayahnya yang kejam karena telah memukulnya dengan begitu hebat. Tanpa menyadarinya, dia tiba-tiba menggigil. Daisy sedang makan panekuk di depannya, dan setelah selesai, ia menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Tak lama kemudian, ia mulai menangis lagi. Bu, bolehkah aku tinggal bersama ibu seperti adik-adikku? Aku bisa melakukan apa saja di rumah sekarang. Kakek dan nenek sudah tua dan aku harus membantu mereka dalam segala hal. Tidak apa-apa kalau ayah tidak di rumah, tapi ayah langsung memukuliku begitu pulang. Lihat lenganku, tanganku, dan kepalaku, semuanya terluka olehnya. Bahkan ketika kakek dan nenek mencoba melindungiku, mereka juga dipukuli. Wah, Bu, tolong bawa aku pergi. Pulanglah. Sudah kubilang sebelumnya, aku hanya akan menanggung biaya hidup dan uang kuliahmu. Kamu boleh kuliah sesukamu. Waktu aku bercerai dengan ayahmu, kita sepakat kamu akan tinggal di keluarga Su, dan adik perempuanmu akan tinggal bersamaku. Anggap saja aku tidak mendengar apa yang baru saja kamu katakan. Aku mungkin akan memberimu makan saat kita bertemu nanti, kalau tidak, aku tidak akan mengurusmu lagi. Daisy terkejut saat melihat perubahan ekspresi Yusueli yang tiba-tiba dan mundur 2 langkah. Wah, aku salah, Bu. Aku benar-benar salah. Nenek yang selalu berkata buruk tentangmu. Wah, aku salah. Wah, ibu kan ibuku, tidak bisakah ibu memaafkanku? Wah, Bu, aku benar-benar tahu aku salah. Ayo kembali. Yusueli meliriknya dengan dingin, lalu berbalik dan berjalan menuju pintu masuk desa, meskipun sedikit kepahitan muncul di hatinya saat dia berbalik. Daking dan Ercing juga sangat menderita sejak kecil, tetapi ketika mereka melihat Wang Lianhua dipukuli, meskipun usia mereka masih muda, mereka dengan berani berdiri di depan ibu mereka. Namun, Daisy bersorak dan bersukacita, bahkan berteriak agar si pelaku memukul lebih keras. Kata-kata itu bagaikan pisau yang mengiris hatinya. Ia tak bisa berpura-pura tak terjadi apa-apa. Ia tak bisa melewati rintangan di hatinya. Hanya mampu membiayai kuliah dan biaya hidup Daisy adalah yang terbaik yang bisa ia lakukan. Ia benar-benar tak bisa berbuat apa-apa lagi. Ia tak ingin mengasihani dirinya sendiri, Daya, dan Xiaoya. Ia baru saja tiba di tempat Paman Guai memarkir gerobak sapinya ketika Shen Meng tiba bersama beberapa anak. Ibu dan anak-anak itu mengobrol dan tertawa sambil membawa banyak barang. Apakah kita akan ke rumah sekretaris Li hari ini? Ya, aku membawa beberapa masakan rumahan. Aku sudah makan siang dan kembali. Kamu tidak perlu menunggu kami saat kamu kembali malam ini. Bagus. Selain mereka, ada beberapa orang lain yang pergi ke kota kabupaten hari ini, termasuk Bibi Hua. Ketika melihat Shen Meng dan yang lainnya naik ke gerobak sapi, ia langsung menundukkan kepala dan tidak berani bergerak. Paman Guai menunggu beberapa saat tetapi Wu Xianglan tidak datang. Ha Xianglan tidak bekerja hari ini. Kenapa dia belum datang? Dia tidak libur hari ini. Kemarin dia bilang ketua timnya ingin membeli 2 aksesori rambut trendy sebagai hadiah. Mana mungkin dia tidak bekerja? Kalau begitu, mari kita tunggu sedikit lebih lama. Paman Guai berjongkok dan mulai menghisap pipa tuanya, tetapi begitu dia selesai berbicara, seseorang mulai bergumam. Paman Guai, sudah waktunya pergi. Kita tidak bisa berhenti pergi hanya karena dia, kan? Tepat sekali, itu hanya pekerjaan, tapi dia bertingkah seolah-olah dia adalah ibu suri dari barat, mengharapkan semua orang bersikap angkuh dan berkuasa. Buang-buang waktu saja, iya. Aku ada urusan penting di kota kabupaten hari ini. Bagaimana kalau kita terlambat? Paman Guai, ayo kita cepat pergi, jangan tunggu dia. Paman Guai mengabaikannya dan terus menghisap pipa tuanya. Beberapa orang tampak ragu dan melirik Shen Meng, bertanya-tanya apa yang sedang dipikirkannya, tetapi kemudian segera menutup mulut mereka karena takut menyinggung perasaannya. Semua orang tahu bahwa adik laki-laki Shen Meng menikahi putri bungsu Paman Guai, dan pernikahan itu begitu menggemparkan hingga menyebabkan kegemparan di seluruh desa. 5 atau 6 menit kemudian, Wu Xianglan berlari menghampiri dengan tergesa-gesa, kepalanya terbungkus jilbab. Penampilannya sungguh menarik perhatian. Jilbab musim dingin berwarna hijau cerah itu membuat Shen Meng mengira ia adalah seekor ayam tua bertopi hijau ketika ia berlari menghampiri. Paman, ayo pergi, ayo pergi. Maaf aku kesiangan. Shen Meng dan Yusueli saling berpandangan. Suara ini jelas bukan dari seseorang yang kesiangan. Seolah-olah mereka baru saja menangis. Sesuatu telah terjadi. Jika keduanya dapat mendengarnya, berarti yang lain juga dapat mendengarnya. Hei, semua orang sudah menunggumu lama sekali. Datanglah lebih awal lain kali, ya. Di tengah teriknya matahari ini, Ibu Yongqiang, kenapa kau berbalut begitu tebal? Tanya pria itu sambil mengulurkan tangannya. Hei, memar apa itu di sekitar matamu? Apa kau habis berkelahi dengan suamimu? Wu Xianglan sangat khawatir dengan citranya. Ketika melihat seseorang menarik jilbabnya, ia tiba-tiba berdiri, melilitkan jilbabnya kembali, dan memelototi orang itu dengan tajam. Apa yang kau lakukan? Bertengkar atau tidak, itu urusanku dan suamiku. Apa yang kau senangi? Suamiku jalang. Apa, kau juga tidur dengannya? Kalau tidak,
Kenapa kau buru-buru melihatku? Omong kosong apa yang kau ucapkan? Kau tidak menghargai kebaikan. Aku cuma tanya, siapa yang berselingkuh dengan priamu? Kau bahkan tidak melihat priamu. Apa kau pikir aku akan melihatnya? Priaku jauh lebih baik daripada dia. Ya, pacarmu memang hebat. Dia selalu menunggangimu dan menamparkan wajahmu setiap hari. Semua orang di desa tahu itu. Jiaheku memang payah. Setidaknya dia tampan. Kau masih saja meremehkannya. Dia bahkan tidak mau melihatmu kalau kau telanjang. Dia akan menendangmu sekeras-kerasnya sampai kau jatuh tertelan air mani. Hei, kamu mau ribut? Aku cuma mau bersikap baik, dan kamu malah jadi marah. Pacarmu itu bajingan banget, dan kamu malah melindunginya. Jaga dia seperti permata berharga, dia seharian diranjang perempuan, semua orang menertawakanmu. Apakah aku merangkak ke tempat tidurmu? Wu Xianglan, kalau kau terus bicara omong kosong seperti itu, kau bisa pergi dari sini. Bagaimana kau bisa mengharapkan aku kembali ke desa setelah mengatakan semua ini? Siapa yang mau berurusan dengan pria sepertimu? Apakah aku merangkak ke tempat tidurmu? Aku akan melawanmu sampai mati. Kedua perempuan itu mulai saling memukul dan berdebat, dan tampaknya mereka akan segera berkelahi. Sapi tua yang menarik gerobak menjadi sangat kesal karena suara berisik itu hingga ia menghentakkan kukunya, dan Paman Guoi pun berteriak balik. Kalau mau naik, naik saja. Kalau nggak mau, turun sekarang. Kalau bikin sapi tuaku takut, nggak akan ada yang bisa naik kuda. Raungan lelaki tua itu sangat efektif. Keduanya segera terdiam, meskipun mereka saling menatap seperti ayam jago aduan. Ming Kei mengeluarkan Yoshi, dan berbaring di pangkuan Shen Meng. Betapa kekanak-kanakannya. Shen Meng segera menutup mulutnya dan tersenyum malu kepada mereka berdua. Demi Tuhan, jangan bersuara saat orang lain berkelahi, atau kalian akan mudah menjadi sasaran orang lain untuk dijadikan alasan mengalah. Bab 304. Ketika Shen Meng membawa anaknya ke rumah keluarga Li, meja makan sudah penuh dengan camilan untuk anak-anak. Bao Guo yang berusia 8 bulan melambaikan tangan kecilnya dengan gembira ketika melihat kakak-kakaknya datang, pantatnya yang kecil menyembul keluar. Ia bahkan mendorong kereta dorongnya jauh-jauh ke arah pintu. Astaga, dasar bocah nakal. Kau bahkan belum bisa jalan. Kalau kau bisa jalan, kami akan robohkan atapnya. Si kecil ingin bermain dengan kakak laki-laki dan perempuannya. Ming Yang, ayo bermain dengan adikmu sebentar. Qi Mingyue menarik Shen Meng untuk duduk di samping. Jangan pedulikan mereka, biarkan anak-anak bermain sendiri. Ming Yang, Ming Liang, Ming Fang, dan Xiao Ming Kei, camilan, buah-buahan, dan kue-kue di meja ini semuanya dibelikan kakek Li untukmu pagi-pagi sekali. Makanlah sesukamu, jangan malu-malu. Terima kasih, kakek Li. Terima kasih, nenek Qi. Sama-sama, tapi jangan makan terlalu banyak. Kami sudah menyiapkan banyak makanan lezat untuk kalian siang ini, jadi jangan makan terlalu banyak camilan dan jangan sampai perut kalian kekenyangan. Besar. Shen Meng tidak dapat menahan tawa ketika melihatnya seperti itu. Lihatlah dirimu, kau menyuruh mereka bermain sendiri, tapi kau masih saja khawatir. Mereka sudah dewasa, dan setiap kali mereka datang, mereka bertingkah seperti di rumah sendiri, mereka sama sekali tidak sopan padamu. Sama-sama. Kita semua keluarga, jadi jangan terlalu formal. Silakan duduk sebentar, Xiao Meng. Paman Limu ada di ruang kerja. Beliau akan datang untuk berbicara denganmu sebentar lagi. Aku akan memeriksa dapur. Hari ini aku akan membuat kaki babi rebus dengan anggur Shaoxing, spesialisasiku. Aku tidak menambahkan setetes air pun. Rasanya lezat. Kamu akan dimanjakan nanti siang. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu. Setelah Qi Mingyue selesai berbicara, ia berlari ke dapur. Bibi Chang sebenarnya sedang mengawasi di sana, mungkin ingin meluangkan waktu untuk pergi agar Li Chuan bisa berbicara dengannya. Ketika Bao Guo melihat kakak laki-laki dan perempuannya sedang memegang makanan lezat, ia begitu tergoda hingga terus-menerus berteriak, mencoba meraihnya. Air menetes di dagunya, dan kain kasa di lehernya tampak basah kuyup. Ming Liang merasa sangat menggemaskan melihat adiknya begitu rakus. Ia melambaikan sepotong kecil apel di depannya, dan ketika Bao Guo meraihnya, ia segera mengambilnya. Hal ini terjadi beberapa kali, dan si kecil mengepalkan tangannya dengan marah. Tepat ketika Ming Liang mengulurkan tangannya lagi, Bao Guo tiba-tiba berdiri dan merebut apel itu dari tangan Ming Liang, lalu memasukkannya ke dalam mulutnya. Oh tidak, Bu, adikku mencuri apelku. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Dia memakannya. Melihat ini, Shen Meng segera menghampiri dan merebut apel itu dari tangan Bao Guo. Bao Guo kecil itu tampak sangat tidak puas, menutup mulutnya rapat-rapat, menolak membiarkan Shen Meng mengambil potongan apel itu dari mulutnya. Bibi Qi, Bao Guo memberimu sebuah apel, dan kamu menggigitnya dan tidak mau melepaskannya. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa lepas dari tangan Anda. Shen Meng mengeluarkan suara, "Awo." Yang keras, membuat Qi Mingyue dan Bibi Chang, Li Chuan, keduanya menatap pria kecil yang luar biasa keras kepala itu. Anak ini, kamu bisa makan ini. Nenek mau bikinin kamu bubur apel, tapi kamu nggak boleh makan bubur ini. Terlalu besar. Jangan sampai tersedak, sayang. Cepat ludahkan.
Bao Guo tidak memuntahkan apel itu, tetapi ketika melihat kakek neneknya datang, ia merasa sangat sedih, cemberut, dan menangis. Tanpa disadari, Bibi Chang telah mengeluarkan 2 potong apel yang telah digigitnya. Dia tertegun sejenak, lalu merasa lebih sedih dan menangis lebih keras. Hei, anak ini rakus banget. Dia selalu senyum-senyum waktu makan, dan kalau digendong kakeknya, dia langsung ambil makanan di depannya saat nggak ada yang lihat. Kadang ada roti kukus atau roti pipi di meja, terus dia pindahin bangku kecilnya ke meja dan langsung lahap makannya. Anak ini pintar sejak kecil. Shen Meng menimpali, dan Li Chuan menggendong Bao Guo, menghiburnya sejenak sebelum akhirnya menenangkannya. Ia kemudian memberikan Bao Guo mainan gigit, yang membuatnya senang. Ming Kei memandangi tongkat gigi adik laki-lakinya dan memakan kue persiknya sendiri, dan berpikir bahwa anak itu benar-benar konyol. Li Chuan menggendong Bao Guo kembali ke ruang kerja. Ketika keluar, Bao Guo membawa setumpuk dokumen. Setelah duduk bersama Shen Meng, ia mendorong semua dokumen itu ke hadapannya. Ini dokumen-dokumen dari berbagai komune di wilayah kita. Bawalah kembali dan perhatikan baik-baik. Dokumen-dokumen ini akan membantu pekerjaanmu di masa mendatang. Paman Li, saya belum setuju. Saya rasa kita perlu membahas ini dengan baik. Anda tidak bisa begitu saja memberi saya perintah dan berharap saya menerimanya. Sebenarnya, saya hanya warga biasa. Anda tiba-tiba mengangkat saya menjadi anggota pemerintah daerah, seseorang yang memiliki begitu banyak kekuasaan. Saya benar-benar ketakutan. Xiao Meng, Anda telah memberikan kontribusi besar bagi perekonomian Kabupaten Ning tahun lalu. Kabupaten kita berkembang sangat pesat sekarang, dan saya yakin di bawah kepemimpinan Anda, kabupaten ini akan mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi. Shen Meng tak bisa menahan tawa dalam hati. Mereka menyanjungnya, padahal dia bahkan tidak melakukan pekerjaan kasar. Dia punya tujuan sendiri dan tidak mau bekerja tanpa bayaran seperti ini. Paman Li, tiba-tiba kau memberiku begitu banyak kekuasaan. Apa kau pikir timmu akan bersedia menerima ini, terutama para ketua komite revolusioner di komune-komune itu? Apa kau pikir mereka akan mendengarkanku? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku akan mengatur semuanya untukmu sebelum aku pergi ke ibu kota provinsi. Shen memikirkannya dan memutuskan untuk menyampaikan pendapatnya. Ada beberapa hal yang perlu dikatakan di awal. Paman Li, begini. Dulu aku bertindak berdasarkan nafsu karena aku tidak punya banyak kekuasaan, jadi aku tidak ragu untuk melakukan sesuatu. Tapi jika paman memberiku posisi setinggi ini, aku khawatir aku tidak akan bisa melakukan segala sesuatunya sebebas dulu. Hehehe, Xiao Meng, kami semua bisa melihat kemampuanmu. Kalau ada pertanyaan atau permintaan, jangan ragu untuk sampaikan. Paman Li, karena Anda mengatakannya seperti itu, maka saya akan bertanya. Bisakah saya melakukan pekerjaan ini? Tetapi pemerintah daerah perlu memberi saya surat pengangkatan. Surat pengangkatan ini berbeda dengan surat perintah mutasi. Saya tidak akan ditugaskan atau dikendalikan oleh siapapun. Saya hanya akan bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membawa perekonomian Kabupaten Ning ke tingkat selanjutnya. Jika saya membutuhkannya, pemerintah daerah juga perlu memberi saya dukungan. Tentu saja, posisi penasihat ini memiliki batas waktu, paling lama 5 tahun. Setelah 5 tahun, terlepas dari bagaimana perkembangan ekonomi Kabupaten Ning, saya akan mengundurkan diri. Ketika Shen Meng mengucapkan kata-kata ini, wajah Li Chuan tampak muram. Namun, raut wajahnya melembut ketika ia menyebutkan batas waktu. Perintah pemindahannya telah dikeluarkan, dan ia akan menduduki posisi penting di ibu kota provinsi. Jika Kabupaten Ning menjadi lebih makmur setelah ia pergi, itu akan membuktikan bahwa ia telah meletakkan fondasi yang kokoh. Dia akan merasa bangga, tetapi jika dia pergi, Kabupaten Ning akan mengalami kemunduran, dan rekan-rekannya di ibu kota provinsi mungkin akan mengejeknya. Li Chuan merenungkan masalah itu dengan ekspresi yang dalam. Bab 305. Shen Meng tidak terburu-buru. Ia menunggu Li Chuan memikirkan semuanya dengan matang. Jabatannya adalah mengurus perekonomian Kabupaten Ning, yang bukan pekerjaan mudah. Surat perintah pemindahan yang dibawa Sekretaris Tang akan mengikatnya dengan Kabupaten Ning, membuatnya bekerja untuk rakyat Kabupaten Ning. Namun, jika ia hanya seorang penasihat, situasinya akan berbeda. Ia tetaplah seorang agen bebas. Jika para pejabat di Kabupaten Ning menginginkan bantuannya, mereka akan berusaha sebaik mungkin untuk bekerja sama dengannya. Bukan berarti mereka tidak akan memberinya perintah. Periode 5 tahun yang diusulkannya sebenarnya layak, karena saat itu adalah awal tahun 1980-an, saat ekonomi pasar dan sistem universitas sebagian besar sudah stabil. Jadi saat itu, terlepas dari apakah dia masih menjadi penasihat pemerintah Kabupaten Ning atau tidak, dia akan memiliki pegangan yang kuat terhadap perekonomian. Dari sudut pandang para pemimpin pemerintah daerah, memegang kendali atas seseorang adalah hal yang menakutkan. Mereka ingin menggunakan posisinya untuk mengikatnya, sehingga mereka dapat menekannya jika dia tidak mau bekerja sama. Atau, beberapa orang dengan motif tersembunyi dapat memanfaatkannya untuk mengembangkan kekuasaan mereka sendiri. Inilah yang dikhawatirkan Shen Meng. Dia tidak mau menjadi batu loncatan bagi orang lain. Li Chuan berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepala dan berkata, Xiao Meng, kita belum pernah punya presiden untuk apa yang kau bicarakan. Menurutku, kau harus menerima perintah pemindahan ini dan mengabdi kepada rakyat dengan baik.
Setelah beberapa saat, aku bisa menyetujui sebuah halaman untukmu. Lalu kau bisa membawa anak-anakmu bekerja dan belajar di kota kabupaten. Kondisi di sana jauh lebih baik daripada di pedesaan. Paman Li, aku tahu maksudmu baik, tapi aku punya banyak hal yang harus dilakukan saat ini, dan tenagaku terbatas. Putraku, Xiao Kai, masih kecil. Saat Zhenping kembali, aku ingin punya 2 atau 3 anak lagi untuknya. Suasananya lebih ramai dengan lebih banyak anak di rumah. Aku sudah berhenti bekerja di perusahaan Bas, jadi aku bisa beristirahat di rumah, memulihkan diri, dan menghabiskan lebih banyak waktu dengan anak-anak. Aku dan Zhenping sudah punya cukup uang untuk menghidupi anak-anak dan keluarga. Soal posisi direktur itu, aku khawatir aku tidak akan bisa menanganinya dengan baik, jadi lupakan saja. Ini adalah penolakan terselubung. Li Chuan mengerutkan kening, tetapi setelah memikirkannya, ia menyadari bahwa ia juga berhak menolak, karena perintah pemindahan ini belum pernah dibicarakan dengan Shen Meng. Terlebih lagi, ia sebelumnya bukan pegawai pemerintah, melainkan hanya pekerja biasa. Meskipun kini ia menjabat sebagai direktur pabrik aksesori rambut, ia tetaplah orang bebas. Namun, ia sungguh orang yang sangat cakap. Dalam 6 bulan terakhir, ia telah mendapatkan beberapa kesepakatan besar untuk Kabupaten Ning. Saat ini, ada kesepakatan lain yang sedang dinegosiasikan, pabrik makanan non-pokok akan menambah 2 lini produksi, dan sebuah komune terpisah akan dialokasikan untuk menanam pohon buah-buahan, yang akan menghasilkan sumber pendapatan tambahan. Bukannya mereka tidak mempertimbangkan untuk meminta orang lain bernegosiasi, tetapi setiap kali mereka memanggil seseorang, orang itu entah terlalu arogan atau kurang pintar dan tidak fleksibel. Baru setelah Shen Meng turun tangan, mereka mampu menyelesaikan masalah yang hampir hancur itu. Masalah lainnya adalah kebanyakan orang hanya bicara tanpa bertindak. Ketika tiba saatnya untuk benar-benar mencapai sesuatu yang besar, tak seorang pun mau bicara omong kosong. Jika tidak, dia tidak akan mengadakan pertemuan dengan para pemimpin daerah untuk memutuskan pengangkatan Shen Mengxuan sebagai Sekretaris Jenderal Komite Revolusi dan Direktur Kantor Penelitian. Meskipun masalah itu belum selesai, Shen Meng tidak terlalu mempermasalahkannya. Qi Mingyue dan Bibi Chang telah menyiapkan makanan dan mendesak semua orang untuk segera makan, karena anak-anak akan kenyang karena camilan jika mereka makan lebih lama. Benar saja, saat Bao Guo melihat semua orang duduk untuk makan dan makanannya berbau lezat, dia mulai melambaikan cakarnya dan membuat suara mengoceh untuk mengekspresikan bahwa dia ingin makan juga. Qi Mingyue mengambil mangkuk kecilnya, yang berisi semangkuk kecil nasi dan millet kukus, dengan sedikit daging cincang dan telur kukus di atasnya. Bahkan sebelum sendok itu disodorkan kepadanya, mulut kecilnya sudah terbuka lebar. Anak-anak di Mingyang tertawa terbahak-bahak. Setelah menyelesaikan makan mereka, Shen Meng duduk sebentar sebelum pergi bersama anaknya. Setelah membujuk Bao Guo untuk tidur, Qi Mingyue membawakan secangkir teh hangat ke ruang belajar Li Chuan. Apa kabar? Kamu kelihatan sibuk sekali waktu makan. Apa kamu dan Xiao Meng belum mencapai kesepakatan? Shen Meng ini terlalu cerdik. Dia sangat berbeda dari perempuan desa yang pernah kudengar sebelumnya. Dia tidak ingin dikendalikan oleh pemerintah daerah dan ingin menjadi konsultan gratis. Ini benar-benar menyulitkanku. Li Tua, jangan salahkan aku karena terus terang, tapi aku merasa itu tidak pantas sejak awal ketika kau punya ide ini. Xiao Meng telah bekerja keras untuk Kabupaten Ning, menyumbangkan uang, tenaga, dan ide. Semua orang rukun, semua demi kemajuan Kabupaten Ning. Sekarang kau dipromosikan, para senior di kabupaten ini juga akan diuntungkan. Meskipun Shen Meng mendapat kenaikan gaji, tanyakan pada dirimu sendiri dengan jujur, bukankah ini yang seharusnya dia dapatkan? Dalam 6 bulan terakhir, dia telah memberikan kontribusi yang luar biasa. Kau ingin kudanya berlari tetapi tidak memberinya makan. Bagaimana mungkin? Jika kau bertanya padaku, kita harus menyetujui permintaannya. Pandangan seorang wanita. Kata-kata Li Chuan membuat Qi Mingyue sangat marah hingga hampir terjatuh. Bagaimana mungkin dia berpikiran sempit? Lagi pula, dia seorang sutradara. Bagaimana mungkin dia bisa mengatakan hal seperti itu padanya? Li Chuan, jangan lupa, Shen Meng bukan salah satu dari kalian orang-orang hebat. Dia seorang wanita. Dia sudah sangat sukses, meninggalkan keluarga dan karirnya setiap hari, demi uang, ketenaran, atau kekayaan. Apakah dia pernah meminta sesuatu selama ini? Kalian semua telah menikmati keuntungannya, dan dia telah melakukan semua kerja keras itu. Tidak ada yang senang dengan itu. Dia juga punya anak. Dia tidak bisa mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk hal yang sia-sia. Yang terpenting, apakah Lu Zhenping akan setuju? Apakah Lu Zhenping mudah bergaul? Dia akan segera dipindahkan ke pekerjaan sipil. Dengan koneksi dan prestasinya, posisi Kepala Biro Keamanan Publik Provinsi adalah hal yang pasti. Begitu dia membawa Shen Meng dan anak-anaknya ke ibu kota provinsi, sudah terlambat bagimu untuk menyesalinya. Lagi pula, ada banyak orang di ibu kota provinsi yang ingin membajak Shen Meng. Pikirkan baik-baik. Setelah Qi Mingyue selesai berbicara, ia berbalik dan keluar dari ruang kerja. Pintu terbanting menutup, dan Bao Guo, yang sedang tidur di sana, begitu ketakutan hingga menangis sekeras-kerasnya. Li Chuan mendecak lidahnya 2 kali dan berteriak ke mantelnya, cepat hibur Bao Guo, panggil arwahnya kembali, jangan menakuti anak itu. Jalankan saja urusanmu. Li Chuan diejek dan dengan canggung menyentuh pangkal hidungnya.
Shen Meng mengajak anak-anak berkeliling kota kabupaten sebentar, membelikan mereka beberapa pernak-pernik, lalu membawa mereka pulang. Dia yakin Li Chuan akan menyetujui permintaannya, lagi pula, dia tidak meminta kekuasaan atau uang, dan dia bahkan telah mengurangi beban mereka, yang cukup perhatian. Percakapan itu tidak berlangsung lama, tetapi cukup menguras tenaga. Ditambah lagi, perjalanan pulang dengan gerobak sapi itu bergelombang dan tidak nyaman, jadi ia segera merangkak ke tempat tidur dan tertidur. Ming Fan khawatir dan tetap di sisinya. Ketiga anak lainnya mengambil air sendiri dan pergi mencuci pakaian dan menyapu lantai. Shen Meng tidur hingga malam sebelum terbangun. Bahkan sebelum ia sempat keluar dari kamar, ia melihat Yongqiang dan Yongli berlari ke arahnya, menangis sekeras-kerasnya. Ketika mereka melihatnya, tangisan mereka semakin keras. "Bibi, ayahku mau pukul ibuku sampai mati. Wah, ibuku dipukuli habis-habisan. Wah, Bibi, tolong selamatkan ibuku. Tolong selamatkan ibuku. Wah, ayahku jahat sekali. Jahat sekali." Bab 306. Shen Meng mengerutkan kening. Bukankah Wu Xianglan selalu bisa mengendalikan Lu Jiahe? Kenapa dia tiba-tiba membuat keributan? Sudah jelas sejak pagi ini mereka bertarung sampai mati. Dalam perkelahian antara pria dan wanita, biasanya wanitalah yang menderita. Sekalipun Wu Xianglan sangat kuat, dia tidak bisa mengalahkan Lu Jiahe, pria yang kuat dan cakap. Kenapa mereka tiba-tiba mulai berkelahi? Dan apa alasannya? Wah, ayah minta uang, dia minta uang ke ibu, tapi ibu nggak mau kasih. Hari ini ayah nggak masuk kerja, dia lagi cari uang yang ibu sembunyikan di rumah. Aku dan adikku berusaha mencegahnya, tapi kami malah dipukuli. Waktu ibu pulang kerja, aku dan adikku cerita kejadiannya, terus mereka mulai ribut. Yongqiang menangis sambil berbicara, wajahnya yang mungil mengerut seperti kulit jeruk, dan ada dua memar yang jelas di dahinya. Sepertinya kedua anak itu juga dipukuli. Mingyang tinggal di rumah untuk menjaga adik-adiknya. Aku akan mengajakmu dan Yongqiang mengunjungi mereka. Oh, anak-anak Mingyang duduk di samping, bahkan tidak melirik Yongqiang dan Yongli. Mereka sudah sangat menderita karena dirundung kedua anak ini sebelumnya, dan meskipun hubungan kedua keluarga masih baik-baik saja, mereka tetap tidak menunjukkan sikap ramah kepada adik-adik mereka. Bukan hanya mereka, Ming Kei juga tidak pernah berbicara kepada mereka setiap kali bertemu. Yongqiang dan Yongli tahu bahwa kakak-kakak mereka tidak menyukai mereka, dan biasanya mereka tidak mau datang bermain. Kali ini, ibu mereka dipukuli begitu parah sehingga jika mereka tidak meminta bantuan, ia pasti sudah dipukuli sampai mati. Ketika Shen Meng membawa mereka berdua ke halaman tua, Lu Jiahe berdiri di samping dengan tangan di pinggulnya, melotot tajam ke arah Wu Xianglan, yang sedang duduk di tanah dengan rambut acak-acakan, terengah-engah. Liu Sanjin dan Lu Changzu sama-sama tampak muram. Zhou Jiaojiao dan Lu Jiaxuan, yang baru saja pulang kerja, menyaksikan Wu Xianglan diganggu seperti ini, dan alih-alih turun tangan, mereka malah menunjukkan sedikit rasa schadenfreude. Shen Meng baru saja tiba ketika Xie Jinghao juga datang. Bagaimanapun, keluarga Lu sedang kacau balau, dan para ipar harus datang untuk melihat apa yang terjadi dan membantu melerai pertengkaran itu, kalau tidak, mereka akan menjadi bahan tertawaan. Aduh, kakak ipar kedua, ada apa denganmu? Bangun, bangun. Kenapa kita tidak bisa membicarakannya daripada bertengkar? Xianglan, apa kabar? Apakah lukamu serius? Ketika Wu Xianglan melihat Shen Meng dan Xie Jinghao, ia merasa akhirnya punya jalan keluar untuk semua keluh kesahnya. Ia menatap kedua anak di sampingnya, lalu kedua kakak iparnya yang peduli padanya, dan tiba-tiba menangis. Ya Tuhan, mengapa hidupku begitu sengsara? Tuhan, kumohon bukalah matamu. Sambaranlah bajingan-bajingan tak tahu malu itu dengan petir. Wah, semoga usus mereka terkoyak dan perut mereka membusuk, semoga mereka menderita kematian yang mengerikan. Kalian berdua merangkak keluar dari tempurung kura-kura, kalian bajingan tak berguna tanpa orang tua atau sopan santun, kalian pantas mendapatkan hukuman ilahi. Wah, Liu Sanjin dan Lu Changzu mendengarkan, wajah mereka segelap dasar panci. Istri putra kedua, kalau mau kutuk putra kedua, kutuk saja putra kedua itu. Tapi jangan sembarangan bicara, katakan apapun yang terlintas di pikiranmu. Bukankah kau sedang mengutuk aku dan orang tua itu? Dasar bodoh, dasar tak berguna. Seharian ini kau cuma bikin onar. Kalau terus bikin masalah, keluar saja. Mendengar ucapan pasangan tua itu, Wu Xianglan tiba-tiba berdiri, memegang bahu kedua anaknya, Yongqiang dan Yongli, lalu menatap tajam ke arah semua orang di sekitarnya. Yongqiang, Yongli, lihat ini. Buka mata lebar-lebar dan lihat. Ayahmu menindas ibumu seperti ini demi bajingan dari luar. Uang yang ibumu tabung untukmu, untuk sekolahmu, untuk membelikanmu barang-barang bagus, semuanya telah diambil oleh ayahmu yang tak tahu malu untuk menjilati kaki wanita bau itu. Cek, Lu Jiahe, kau sudah gila. Kau pikir semua yang kotor dan bau itu baik. Kau mau mencari wanita bau itu. Katakan saja, tidak mungkin. Aku akan menghabiskan seluruh hidupmu untukmu. Jangan bilang begitu di depan anak itu. Apa maksudmu dengan memberi kepada orang lain? Kamu istriku, uang hasil jeripayahmu itu milikku. Apa salahnya aku mengambil sebagian? Apa aku mengambil banyak? Aku cuma mengambil 3 yuan darimu. Kamu menyembunyikan semua uang hasil jeripayahmu dan tidak memberiku sepeser pun. Kenapa harus?
Aku bekerja keras setiap hari, apa aku tidak boleh pakai uang itu untuk membeli anggur atau beberapa bungkus rokok? Apa hubungannya ini dengan orang lain? Jangan beri aku omong kosong ini. Kalau kamu terus begini, aku pasti akan meninggalkanmu. Lihat saja nanti siapa yang bisa kamu andalkan kalau aku tidak menginginkanmu. Lu Jiahe merasa sedikit gelisah, terutama saat menatap mata kedua anak itu. Dulu, saat pulang kerja, anak-anak akan mencarinya dan memintanya untuk menggendong mereka. Tapi sekarang berbeda. Sejak Yongqiang terbentur dagunya saat didorong, ia tidak pernah dekat-dekat lagi. Jauh di lubuk hatinya, dia merasa tidak melakukan kesalahan apapun. Memangnya kenapa kalau dia tidur dengan perempuan di luar? Dia sudah di rumah sekarang, kenapa terus-terusan memikirkan ini? Seluruh desa mengetahui hal itu, dan sekarang cukup banyak orang yang memanjat tembok untuk mencari Liu Sukin, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Dia jarang pergi ke sana sekarang, tetapi Wu Xianglan terus mengungkitnya, membuatnya kehilangan muka dan tidak dapat mengangkat kepalanya di depan anak-anaknya. Dia terlalu lunak terhadap Wu Xianglan, membiarkannya menimbulkan begitu banyak masalah padanya dalam waktu yang lama. Aku mengandalkanmu. Apa yang bisa kuandalkan darimu? Aku punya pekerjaan sekarang, aku bisa mendapatkan gaji, dan aku bisa menghidupi anakku. Apa yang bisa kau lakukan? Jangan anggap dirimu istimewa hanya karena kau mendapatkan beberapa poin kerja. Aku masih bisa membesarkan anakku dengan baik tanpamu. Upah, semua ini salahmu, Shen Meng. Kekacauan macam apa yang kau buat? Banyak sekali perempuan tua di desa ini yang pergi ke salon sialan itu, dan mereka semua bertingkah sok hebat hanya karena mereka bisa dibayar. Mereka pulang seperti orang kaya, tidak melakukan apa-apa. Kau pendosa desa Lujia. Kau telah membuat para perempuan tua ini menjungkir balikkan dunia. Shen Meng, kau tidak boleh berkata begitu. Satu-satunya yang dia katakan sejak tiba adalah dia tidak bisa menang berdebat dengan istrinya, jadi dia mencoba menggertaknya. Apa dia pikir istrinya mudah ditindas? Saat dia hendak mengambil uang untuk membeli alkohol dan rokok, kenapa dia tidak memandang rendah istrinya sebagai penjahat? Wu Xianglan tidak salah. Dia benar-benar tidak tahu malu. Dari apa yang kau katakan, sepertinya cukup banyak pria di desa ini yang punya keluhan. Tidak apa-apa, kalau mereka punya keluhan, mereka bisa pergi ke Direktur Guo dan memintanya bicara. Aku akan segera memulangkan istri mereka dan tidak akan pernah mempekerjakan mereka lagi. Mereka akan dipaksa tinggal di rumah dan melayani mereka seperti budak seumur hidup. Kau bisa pergi dan bicara dengan mereka. Kebetulan aku sedang bebas besok, jadi aku akan menunggu di rumah. Kalau ada yang berani datang, aku pasti akan mengabulkan keinginannya. Begitu juga denganmu. Kau bilang begitu karena kau tidak ingin Xianglan bekerja, jangan pergi. Xianglan, kau lihat suamimu tidak mengizinkanmu bekerja, jadi berhentilah. Mata Lu Jiahe melebar seperti bola lampu. Wu Xianglan berpenghasilan 36 yuan sebulan hanya dengan menyapu lantai. Ia bisa mendapatkan lebih dari 30 yuan sebulan, dan ia juga menerima berbagai macam hadiah saat hari raya. Lu Jiahe menikmati hidup yang menyenangkan bersamanya. Jika ia kehilangan pekerjaan ini, dari mana ia akan mendapatkan begitu banyak barang bagus untuk membujuk Liu Sukin? Bab 307. Wu Xianglan menatap Shen Meng dengan tak percaya. Ia tahu dengan kemampuan Shen Meng, ia bisa langsung kehilangan pekerjaannya hanya dengan sepatah kata, apalagi sekarang ia akan mulai bekerja di pemerintahan daerah. Ia bahkan tak perlu memikirkan para pemimpin pabrik tekstil, karena ia hanyalah seorang penyapu lantai. Kakak ipar, kau tidak bisa. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Bagaimana nasib Yongqiang dan Yongliku jika aku kehilangan pekerjaan ini? Mereka akan masuk sekolah 2 bulan lagi. Mereka bisa mulai sekolah tahun ini. Bagaimana mungkin mereka kehilangan pekerjaan di saat genting ini? Kakak ipar, kau tidak bisa. Aduh, kakak ipar kedua, apa yang kau lakukan? Kalau kau kehilangan pekerjaan, ya sudahlah. Kau terus-terusan mengkhawatirkan Yongqiang dan Yongli, dan kau sering membicarakan mereka saat bekerja. Sekarang kau tidak bekerja, kau bisa menghabiskan setiap hari bersama mereka. Lagi pula, ini hanya akan berhasil. Kau sudah pernah berurusan dengan tanah dan gumpalan tanah sebelumnya, jadi kau tidak perlu beradaptasi sama sekali. Zhou Jiaojiao berdiri di pintu kamarnya, berteriak saat dia mencoba mendamaikan Wu Xianglan. Wu Xianglan sangat menghargai pekerjaannya. Ia bekerja keras setiap hari dan tidak bermalas-malasan seperti dulu. Bahkan ketua tim yang dulu memandang rendah dirinya kini sudah seperti saudara perempuan baginya. Ia mendengarkan Shen Meng dan ingin bekerja keras. Ia tidak terlalu ambisius, tetapi ia hanya ingin mempertahankan pekerjaan ini dan melakukannya dengan baik agar ia bisa mendapatkan rumah di masa depan dan membawa Yongqiang serta Yongli ke kota. Akan lebih baik lagi jika putrinya sukses. Jika tidak, ia akan memberikan pekerjaan itu kepada Yongli. Yongqiang bisa bekerja sebagai sopir bersama adik laki-laki Shen atau belajar pertukangan dari adik laki-laki keempatnya. Pria dewasa selalu bisa mendapatkan pekerjaan. Tentu saja, akan lebih baik lagi jika ia cakap, sehingga ia bisa menikmati masa tuanya. Namun, jika ia kehilangan pekerjaan ini, semua harapannya untuk sisa hidupnya akan sirna. Mendengar kata-kata Zhou Jiaojiao, luapan amarah membuncah dalam dirinya. Dalam sekejap, sebelum ada yang sempat bereaksi, Wu Xianglan bergegas menghampiri Zhou Jiaojiao, mencengkeram kera bajunya, dan membantingnya ke tanah.
Dia duduk di pinggangnya dan mulai mendorong dengan kedua tangannya. Lu Jiaxuan tertegun sejenak, lalu cepat menarik lengan Wu Xianglan dan menurunkannya. Wu Xianglan, apa yang kau lakukan? Kalian berdua bertengkar, apa hubungannya dengan istriku? Kenapa kau memukulnya? Dia mencoba menghiburmu, dan kau pikir dia salah. Bah, kurasa kau pantas mendapatkannya. Kau pantas dibenci oleh suamimu, kau pantas dipukuli oleh suamimu, dan kau pantas kehilangan pekerjaanmu sekarang. Ini semua salahmu sendiri, Hu. Wah, kakak ipar kedua, apa yang kau lakukan? Kau dan kakak ipar kedua sedang bertengkar, kenapa kau melampiaskannya padaku? Aku sudah berusaha menghiburmu, dan aku salah. Lagi pula, kakak ipar tertua yang membuatmu kehilangan pekerjaan, apa hubungannya denganku? Aku hanya setuju denganmu. Kau kehilangan pekerjaan, kau tidak ingin kehilangan keluargamu juga, kan? Kau benar-benar menggigit tangan yang memberimu makan. Keluar dari sini. Kalian berdua benar-benar orang yang paling tidak berperasaan di seluruh keluarga. Zhou Jiao, kau berpura-pura jadi apa? Kau terus membuat masalah ketika aku dan kakak keduamu bertengkar. Kau pergi mencari Liu Sukin setiap hari sepulang kerja, seolah-olah tidak ada yang melihatmu. Wanita itu kotor. Kau pikir kau begitu bersih. Kakak keempat, daripada berdebat dengan kakak iparmu, kau seharusnya mengawasi istrimu. Wanita itu bukan orang yang mudah ditipu. Kalau kau kencing di jamban, lihat kepalamu baik-baik. Apa kau tidak memakai topi hijau? Zhou Jiao dan Lu Jiaxuan menjadi pucat, lalu hijau, lalu hitam, dan akhirnya merah setelah kata-kata Wu Xianglan. Aku akan melawanmu sampai mati. Beraninya kau mencemarkan nama baikku seperti ini. Itu benar-benar tidak berperasaan dan penuh dengan kotoran. Wu Xianglan bertarung habis-habisan dengan sengit melawan Zhou Jiao. Keduanya berakhir dengan memar di wajah. Yongqiang, Yongli, dan bayi kecil di kamar Lu Jiaxuan semuanya ketakutan hingga menangis sekeras-kerasnya. Shen Meng dan Xie Jinghao tidak sempat menonton pertunjukan itu lama-lama. Mendengar teriakan Liu Sanjin yang keras, mereka segera turun tangan untuk melerai perkelahian. Xie Jinghao menarik Zhou Jiao, sementara Shen Meng menarik Wu Xianglan. Baru ketika dia melihat dia menamparkan Zhou Jiao lagi, dia menariknya ke samping. Melihat Xie Jinghao terengah-engah, Shen Meng cepat-cepat mengambil napas dalam-dalam beberapa kali. Dia tidak bisa membiarkan orang lain melihat bahwa dia tidak mencoba. Dia telah berusaha keras untuk melerai perkelahian itu. Sudah cukupkah kalian semua? Sudah cukupkah kalian semua? Apa kau pikir ayahmu dan aku sudah mati? Putra kedua, kau juga harus mengendalikan istrimu. Kekacauan macam apa ini? Menangis dan mengumpat, apa kau pikir ayahmu dan aku menghalangimu karena kita sudah hidup begitu lama? Putra kedua, uang apa yang kau curi dari istrimu? Itu semua milikmu. Kalau kau butuh uang, tidak bisakah kau bicara baik-baik dengan istrimu? Apa perlu membuat keributan seperti itu? Setelah Liu Sanjin selesai berbicara, Lu Jiai berjalan mendekati Wu Xianglan dan menggenggam tangannya. Xianglan, aku tahu kau telah disakiti, tapi Jiahe suamimu. Dia bekerja keras setiap hari, apa salahnya dia ingin merokok atau minum? Kau memang punya gaji, tapi ada 4 mulut yang harus diberi makan di keluargamu, dan kau sudah makan banyak. Kau harus berkontribusi. Kau tidak bisa menyimpan uang terlalu rapat. Bagaimana kalau begini, kau beri keluarga 5 yuan sebulan untuk biaya hidup, dan beri suamimu 5 yuan untuk uang saku. Seharusnya itu menyelesaikan masalah, kan? Anak baik, dengarkan ibumu. Kalau kau merasa disakiti lagi, aku pasti akan membelamu. Wu Xianglan tidak berbicara, dan Liu Sanjin berasumsi dia telah melunakkan pendiriannya, jadi dia menunjuk ke arah Lu Jiaxuan dan Zhou Jiao. Lihat dirimu, kau memukuli adik laki-laki dan ipar perempuanmu hanya untuk mencoba menghentikan pertengkaran kalian. Apa kau masih punya sikap seperti ipar perempuan? Apa yang mereka lakukan sampai menyinggungmu? Hei, kita semua keluarga, kau tidak bisa melakukan ini. Kalau tidak, siapa yang akan membelamu di masa depan? Begini yang akan kau lakukan, berikan 10 yuan kepada adik laki-laki dan ipar perempuanmu yang keempat untuk biaya pengobatan, dan selesailah sudah. Minta maaflah kepada ipar perempuanmu nanti, dan kau akan tetap mempertahankan pekerjaanmu. Kalau tidak, kau akan menyinggung seluruh keluarga Lu. Wu Xianglan tetap diam dengan ekspresi dingin. Liu Sanjin mencoba membujuknya beberapa saat, tetapi ia tetap diam. Kemarahan membuncah di dalam dirinya, dan Liu Sanjin tiba-tiba melepaskan tangannya. Baiklah, kamu punya nyali. Kalau kamu tidak mau, ya sudahlah. Bukankah menantu perempuan tertua sudah menyuruhmu mengundurkan diri? Itu sempurna. Kamu bisa memberikan pekerjaan ini kepada kakak iparmu. Mereka datang menemuiku kemarin dan bilang mereka ingin pekerjaan. Kita semua keluarga. Kalau kamu tidak mau melakukannya, kita tidak bisa membiarkan orang lain mengambil keuntungan darinya. Shen Meng mengangkat sebelah alisnya saat mendengarkan kata-kata wanita tua itu. Orang tua ini cukup mahir dalam taktik PUV. Lihat Wu Xianglan, dia benar-benar bingung dengan KTV. Xie Jinghao juga tampak sedih. Wanita tua itu sudah berkali-kali mengatakan hal ini kepadanya. Banyak uang yang diperoleh keluarganya, Jia Seng, telah dicuri. Sekarang setelah melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, ia menyadari bahwa wanita tua itu hanya berpihak pada putranya dan berpihak pada keluarga putra keempat. Bab 308.
Mendengar kata-kata ibu mertuanya, Zhou Jiao merasa bangga. Saat hendak tertawa, ia menarik-narik luka di wajahnya. Ibu mertuanya telah menggunakan trik yang sama untuk mengendalikan Shen Meng dan membuatnya melepaskan rumah besar itu. Sekarang, mengendalikan Wu Xianglan semudah membalikkan telapak tangan. Rumah barunya sudah dibangun. Kalau saja putranya tidak punya orang yang akan merawatnya dan ia bisa menghemat uang makan, ia pasti sudah pindah sejak lama. Mengapa ia harus repot-repot tinggal dengan orang-orang ini dan merendahkan statusnya sendiri? Kakak ipar kedua, apapun yang terjadi, yang terpenting adalah keluarga ini hidup rukun. Uang dan pekerjaan tidak penting. Lagi pula, anak itu masih sangat kecil. Bisakah kau membuat anak itu kehilangan ayah atau ibunya? Jika Jiaxuan dan aku tidak bermaksud baik, apa kami akan bergegas membujukmu? Aku bahkan dipukuli olehmu tanpa alasan. Ibu, sungguh tidak rugi bagimu untuk meminta kami memberi kompensasi. Kalau tidak, siapa yang mau berhubungan baik denganmu lain kali? Jiao, kembalilah ke kamarmu dan awasi bauer kita. Siapapun yang memukul seseorang harus dihukum. Ayo kita kembali. Lagi pula, bukan kita yang membuat kekacauan, Shen Meng kebetulan berada di sebelah kanan Wu Xianglan. Melihat Wu Xianglan berdiri tercengang, ia dengan cepat dan diam-diam mencubitnya. Jika kau menunjukkan sedikit kelemahan saat ini, kau hanya akan bisa dimanipulasi di masa depan. Sadarlah. Jangan pedulikan apa kata orang lain. Kuncinya adalah apa yang ingin kau dapatkan, apa yang ingin kau pertahankan, dan kehidupan seperti apa yang kau inginkan untuk anakmu di masa depan. Wu Xianglan, tanyakan pada dirimu sendiri pertanyaan-pertanyaan ini. Wu Xianglan terkejut oleh cubitan Shen Meng. Ia menoleh dan melihat Shen Meng menatapnya dengan saksama. Berpikir tentang apa yang diinginkannya dan apa yang diidamkannya, dia pikir dia ingin kedua anaknya mempunyai akses terhadap pendidikan dan makanan, dia ingin mereka tidak pernah disebut petani lagi, dan dia ingin mereka mampu mengangkat kepala tinggi-tinggi dan mempunyai masa depan yang cerah. Kakak ipar, ini tentang pekerjaanku. Aku sudah mendapatkan pekerjaan itu untukmu. Karena sudah kuberikan untukmu, pekerjaan itu milikmu. Tidak ada yang bisa mengambilnya kecuali kamu setuju. Kamu tidak perlu bekerja mulai besok. Aku akan meminta Sir Lei membantumu meminta cuti. Kamu bisa kembali bekerja setelah menyelesaikan urusan di rumah. Dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud Shen Meng dengan tidak pergi bekerja. Ada banyak pria seperti Lu Jiahe yang punya pendapat. Mereka tidak senang karena istri mereka lebih baik dari mereka dan mereka punya hak bicara dalam keluarga. Jadi mengapa mereka harus menekan mereka? Kedua ipar itu berbisik-bisik, suara mereka tidak keras, dan dengan anak-anak yang menangis, hampir tidak ada suara yang terdengar. Liu Sanjin hendak menghampiri ketika Xie Jinghao mendorong Yong Qiang dan Yong Li. Kedua anak itu menangis dan memeluk kakinya. Nenek, wah, tolong jangan halangi ibuku bekerja. Jangan serahkan pekerjaan ibuku pada bibiku. Wah, itu milik ibuku, itu milik ibuku. Kenapa harus diberikan kepada bibiku? Mereka tidak peduli padaku dan adikku. Kenapa mereka harus mengambil pekerjaan ibuku? Mereka tidak mengerti ibuku dan bahkan mengutuknya. Kenapa memberinya pekerjaan sebagus itu? Sungguh tidak tahu malu. Kalian berdua bajingan tak tahu terima kasih. Itu bibimu sendiri. Bagaimana bisa kalian berpihak pada ibumu, orang luar? Semua uang hasil bibimu masuk ke nenek. Uang nenek itu milikmu, kan? Ibumu rakus sekali. Begitu punya uang, dia akan menghabiskannya sendiri. Kedua anak itu sama sekali tidak mendengarkannya. Mereka hanya tahu bahwa sejak ibu mereka bekerja, mereka tidak pernah kekurangan hal-hal baik. Dulu mereka iri pada Ming Yang, Ming Liang, dan Ming Fang karena bersekolah, tetapi sekarang setelah ibu mereka mengatakan mereka juga boleh bersekolah. Dulu saya iri pada Ming Yang dan kawan-kawan yang punya kue kecil, roti manis persik, dan permen susu. Sekarang mereka juga punya. Mereka masih punya baju dan sepatu baru. Tahun ini, ibu bahkan memberi mereka selimut baru. Tak lain karena pabrik tekstil mengeluarkan kupon katun, kupon biji-bijian, dan kupon minyak. Dengan begitu banyak keuntungan, ibu bisa menukarkannya dengan uang untuk membelikan mereka pakaian, makanan, dan selimut baru. Ibu juga mengatakan bahwa ketika musim dingin tiba tahun ini, tungku batu bara akan ditambahkan ke dalam rumah, dan kemudian sup buah pir akan dimasak di atas tungku batu bara untuk mereka minum, dan mereka dapat minum alkohol kapanpun mereka mau. Kita juga bisa menikmati hidangan hotpot seperti di rumah bibiku. Kalau ibu kehilangan pekerjaannya, berarti ibu akan kehilangan segalanya. Ayah akan tetap memukuli ibu dan mereka sesering dulu. Wah, mereka nggak mau hidup seperti itu. Kakek dan nenekku, ayahku, dan kedua bibiku semuanya orang jahat sekali. Bu, ibu baru saja bilang aku harus memberi keluarga 5 yuan sebulan untuk makan. Sejujurnya, menurutku tidak apa-apa. Jinghao terlalu sibuk akhir-akhir ini, dan kedua anakku tidak selalu bisa makan di rumah. Mereka akan sekolah 2 bulan lagi, jadi wajar saja kalau mereka pulang untuk makan di pasar malam. Baiklah, aku akan memberi mereka 5 yuan. Begitu Wu Xianglan mengatakan ini, Liu Sanjin tak kuasa menahan diri untuk mencibir. Lu Jiahe, yang berdiri di sampingnya, melihat ada peluang dan matanya berbinar ketika menatap Wu Xianglan. Ekspresinya terlalu kentara, sehingga Liu Sanjin segera terbatuk 2 kali. Zhou Jiao dan Lu Jiaxuan saling bertukar pandang dan keduanya tertawa.
Lalu Wu Xianglan menunjuk ke rumah mereka dan berkata, mustahil bagiku untuk meminta maaf kepada Lao Si dan istrinya. Mereka tidak pernah memperlakukanku seperti kakak ipar. Soal kompensasi, itu bahkan lebih mustahil. Ini salah mereka karena begitu tidak tahu malu. Tapi aku yang memulainya, jadi memberi mereka $1 atau $2 untuk mengusir mereka bukanlah hal yang mustahil. Sedangkan Lu Jiahe, hehehe, aku berani memberinya uang, tapi apa dia berani menerimanya? Perkataannya sedikit mengejutkan orang itu. Wu Xianglan tiba-tiba bergegas masuk ke kamarnya dan keluar beberapa saat kemudian sambil membawa sebuah bungkusan. Ayo, Yongqiang dan Yongli, kembalilah ke rumah kakek nenek dari pihak ibu kalian bersama ibu kalian. Aku akan membuat paman tertua, paman kedua, paman ketiga, paman keempat, dan paman kelima kalian mendapatkan keadilan untuk ibu kalian. Dia menghampiri Shen Meng, berhenti sejenak, lalu berkata, kakak ipar, bolehkah aku meminjam sepedamu sebentar? Nanti aku kembalikan. Ayo naik. Begitu Shen Meng selesai berbicara, dia membawa kedua anak itu dan keluar pintu. Lu Jiahe tertegun sejenak, lalu segera berlari untuk menghentikan orang itu. Xianglan, ini tidak bisa. Kita tidak bisa memberitahu kakak iparku dan yang lainnya. Tidak bisakah kita membicarakannya baik-baik? Xianglan, wajah Liu Sanjin langsung memucat. Dulu, saudara-saudara Wu Xianglan bukanlah sumber informasi yang dapat diandalkan, karena mereka hanya bermalas-malasan dan datang ke sini untuk mendukung seorang saudari yang menikah di luar negeri. Tapi sekarang situasinya berbeda. Wu Xianglan adalah karyawan tetap. Uang membuat dunia berputar. Beri setiap orang $1 dan kau bisa menghajar putra kedua sampai mati. Kakak perempuan tertua, kakak perempuan keempat, apa yang kalian lakukan hanya berdiri di sana? Cepat dan hentikan dia kembali. Oh, dan kakak perempuan tertua, kalian harus menepati janji kalian. Biarkan si jalang Wu Xianglan itu tinggal di rumah mulai sekarang. Jangan biarkan dia bekerja. Punya pekerjaan akan membuatnya terlihat baik. Shen Meng memutar matanya ke arahnya. Dia tidak akan menghentikannya. Dia berharap keadaan akan semakin tak terkendali. Anakku sudah menunggu, aku tidak punya waktu. Setelah semua kerepotan ini, aku harus memasak makan malam untuk anakku. Kamu punya banyak ide, lebih baik kamu pikirkan hal lain saja. Aku juga ada urusan. Aku belum selesai mengurus urusan di pabrik, jadi aku bergegas. Ibu harus membicarakannya dengan kakak keempat dan istrinya. Aku akan pergi dan bekerja sekarang. Keduanya pergi satu demi satu setelah selesai berbicara, meninggalkan Liu Sanjin berdiri di halaman dengan wajah muram. Bab 309. Sebelum Shen Meng bahkan mencapai pintu, Lu Jiaxuan tiba-tiba berlari keluar ruangan dan memanggil, kakak ipar, dan berhasil menghentikan langkah Shen Meng. Ada apa? Kakak ipar, saya dengar dari direktur kami bahwa Anda sekarang menjadi pejabat pemerintah daerah, posisi yang sangat tinggi, yang bertanggung jawab atas seluruh komune di daerah ini. Benarkah itu? Shen Meng merenung sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum. Ya, benar. Perintah pemindahannya sudah turun kemarin, tapi saya belum memutuskan apakah akan menerimanya atau tidak. Ambillah, kakak ipar. Kenapa tidak? Kalau kau mengambil posisi ini, kau akan menjadi pemimpin semua komune di seluruh wilayah. Saat itu, aku yakin aku akan mampu mencapai hal-hal yang lebih besar lagi, kakak ipar. Aku sudah bekerja di komune ini selama hampir setahun dan cukup berpengalaman. Kalau kau butuh asisten, kurasa aku bisa. Zhou Jiaojiao mendengarkan percakapan Lu Jiaxuan dan Shen Meng dengan gugup di dalam ruangan. Dalam hatinya, ia tidak ingin Lu Jiaxuan bekerja untuk Shen Meng, karena itu akan membuatnya merasa rendah diri. Namun, saat ini, Shen Meng memiliki banyak koneksi dan sumber daya di sekitarnya, dan ia bertemu orang-orang yang biasanya tidak dimiliki orang biasa. Jika Lu Jiaxuan tetap di sisinya, ia pasti akan mencapai hal-hal hebat dan kemampuannya akan diakui oleh atasannya. Namun apakah Shen Meng akan setuju? Lu Changzu dan Liu Sanjin juga memikirkan pertanyaan ini, apakah Shen Meng setuju? Mereka tahu kemampuan putra bungsu mereka. Ia pekerja keras dan bertutur kata manis. Ia juga mengikuti Shen Meng kemana-mana, jadi siapa sangka ia mungkin menarik perhatian seorang pemimpin dan dipromosikan. Masa depannya tak terbatas. Sekalipun dia tidak bisa dipromosikan, para pemimpin itu akan tahu bahwa dia adalah saudara laki-laki suami Shen Meng, jadi mereka akan lebih mengenalnya dan memberinya sedikit wajah di masa depan. Seiring berjalannya waktu, jaringan koneksi Shen Meng juga menjadi jaringan koneksinya sendiri. Kakak perempuan tertua, kakak laki-laki keempat ingin belajar sesuatu. Kalau kamu yang ambil posisi itu, biarkan dia mengikutimu. Dia bisa menjagamu. Kita semua satu keluarga di keluarga Lu. Kalau dia sukses di masa depan, kamu, sebagai kakak iparnya, juga akan bangga, kan? Benar sekali, Xiao Meng. Kita semua keluarga. Kalau Jiaxuan sukses di masa depan, dia pasti akan berterima kasih padamu, kakak iparnya, atas bantuanmu. Setelah mendengar kata-kata orang tua mereka, Lu Jiaxuan mengangguk serempak ketika dia melihat Shen Meng. Shen Meng terkekeh dan berkata, aneh sekali. Aku bahkan belum memutuskan apakah akan menerima posisi ini atau tidak, dan kau sudah mengatur asistenku. Apa terburu-buru? Bagaimana kalau kalian berdua yang mengambil alih posisi ini? Apa yang kau bicarakan?
Kalau kami bisa datang dan bicara, untuk apa kami membutuhkanmu? Beri kami jawaban yang jujur, bolehkah kami membiarkan saudara keempat mengambil posisi asisten? Tidak. Lu Jiaxuan membeku, dan Zhou Jiaojiao, yang menggendong anak itu di dalam, merasa gelisah. Dia bilang tidak. Apa katamu? Tidak. Kenapa tidak? Hehehe, kenapa tidak? Kalian sendiri tidak tahu. Lu Jiaxuan baru setahun bekerja di komune ini. Belum lagi kader-kader di komune Siang yang semuanya veteran, bahkan kader-kader di komune lain sudah bekerja setidaknya 3 tahun. Apa mereka tidak punya cukup pengalaman? Aku tidak akan mencari mereka, aku akan mencari Lu Jiaxuan. Apa kalian pikir para pemimpin di atas itu bodoh? Tapi kita keluarga, kakak ipar. Kamu nggak bisa seenaknya memanfaatkan orang luar, kan? Lu Jiaxuan, dulu aku pikir kau orang pintar, tapi sekarang kau hanyalah orang biasa yang haus kesuksesan cepat dan keuntungan instan. Apa kau tidak perlu pakai otak babimu untuk berpikir matang? Jika aku membiarkanmu naik pangkat dan menjadi asistenku hari ini, apakah Feng Xi akan membiarkanmu lolos begitu saja? Dia bahkan belum dipromosikan. Kalau kau dipromosikan, jangan lupakan apa yang dilakukan keluarga ibu mertuanya. Lagi pula, apa ada orang lain yang akan menghormatimu? Kau terang-terangan bilang ke semua orang, lihat, aku, Lu Jiaxuan, hanya bisa sampai di kabupaten ini lewat koneksi dan jalan belakang. Apa kau tahan dengan gosip-gosip itu? Apa kau bisa menghadapi tatapan sinis orang-orang? Para pemimpin kabupaten membenci, atau setidaknya secara terang-terangan membenci, orang-orang sepertimu yang berpikir untuk memanfaatkan koneksi. Aku bisa bilang dengan jelas, jika aku mempromosikanmu ke pihakku hari ini, masa depanmu akan berakhir besok. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Shen Meng berjalan langsung menuju rumahnya. Menyebalkan sekali, sangat menyebalkan. Aku membuang-buang waktu lebih dari 10 menit untuk membodohi orang. Lebih baik aku pulang dan menonton film di tempat tidur. Lu Jiaxuan tersentak bangun mendengar kata-kata Shen Meng dan tiba-tiba mengerti. Ya, dia sama sekali tidak bisa berpihak pada Shen Meng. Feng Xi orang yang sangat picik, dan istrinya bahkan lebih picik lagi. Jika istrinya tahu bahwa dia, orang tak dikenal, tiba-tiba menjadi asisten bosnya dan bisa memberinya perintah, dia pasti akan menanggung akibatnya. Nak, kenapa kamu berdiri di sana? Bukankah kakak iparmu benar? Kakak keempat, katakan sesuatu. Kalau kamu mau bekerja untuk kakak iparmu, aku akan menangis ke kakak tertuamu dan aku akan menangis sampai ke tempatmu. Tidak, sama sekali tidak. Ibu dan ayah, kalian tidak boleh pergi. Kakak iparku benar. Kabupaten Ning seperti singa yang baru saja terbangun. Banyak pemimpin yang menghadapi promosi atau mutasi. Saat ini, jika aku, seorang kader komune rendahan, pergi menemui kakak iparku, para pemimpin mungkin akan melihatku, tetapi mereka juga akan berpikir bahwa aku sedang mencoba menaiki tangga sosial. Aku tidak boleh pergi, Di masa depan, selama kakak iparku masih menjadi pemimpin di kabupaten ini, dia bisa memberiku sedikit kekuasaan saat aku membutuhkannya. Apa yang perlu kukhawatirkan dalam perkembanganku di masa depan? Nyata. Aduh, ibu tidak mengerti. Aku akan kembali ke kamar dulu. Bauer agak rewel beberapa hari ini. Tolong jaga dia baik-baik. Mulai sekarang, aku dan Yan harus lebih berhati-hati di tempat kerja. Kalau tidak, kalau atasan tahu, reputasi kami akan buruk. Liu Sanjin memperhatikan Lu Jiaxuan kembali ke kamarnya dan mendesah tetapi tidak memanggilnya kembali. Pak Tua, sepertinya ada yang salah dengan perkataan menantu perempuan tertua. Jiaxuan adalah anggota komune. Bukankah lebih baik baginya untuk memahami kebutuhan anggota di bawahnya jika dia memiliki anggota yang bekerja untuknya? Jiaxuan sudah bilang kau tidak mengerti. Kau benar-benar tidak mengerti, wanita tua. Xiao Meng juga anggota komune. Bagaimana mungkin dia tidak tahu kebutuhan anggota komune? Cepat siapkan makan malam. Lihat rumah ini berantakan. Aku lapar. Rebus 2 telur untukku malam ini. Liu Sanjin sangat marah ketika melihat Lu Changzu pergi. Apa yang dia lakukan? Dia sudah sangat tua, mengapa dia masih harus melakukan pekerjaan rumah? Dia seorang ibu mertua, mengapa dia tidak bisa menikmati masa pensiunnya? Mingyang dan teman-temannya sedang mengerjakan PR ketika gerbang dibuka dan ibu mereka kembali, menggerutu dan mengumpat. Ia jelas-jelas kesal. Ada apa, Bu? Bukan apa-apa. Ibu jalannya terlalu cepat dan menginjak kotoran anjing. Butuh usaha keras untuk menghilangkannya. Semua anak. Sungguh sial. Bab 310. Shen Meng tinggal di rumah selama 2 hari, makan dan minum bersama anaknya. Tiba-tiba, ia menjadi gila dan membawa anaknya bekerja di lahan pribadi mereka. Ketika mereka bertemu, mereka pergi mencari guru Zeng untuk les privat, jadi ia pergi berkeliling pabrik aksesori rambut sendirian. Bagaimanapun, dia masih wakil direktur pabrik aksesoris rambut, dan dia masih perlu melihat bisnisnya. Pabrik aksesori rambut ini kini memiliki reputasi besar. Pabrik ini telah mengamankan tempat di pameran dagang luar negeri Haicheng terbaru. Selain model lama, pabrik ini juga perlu menghasilkan 10 gambar desain baru. Li Qianqian kewalahan setiap hari, berdiskusi dan mendesain dengan timnya siang dan malam. Anda bisa mendengar jeritan putus asanya dari jarak yang sangat jauh. Ketika dia pulang ke rumah untuk makan malam,
Li Chuan dan Qi Mingyue melihatnya dan mengira dia keluar dari tempat pembuangan sampah, karena dia tampak acak-acakan. Kamu ngapain aja? Bau banget. Kamu nggak istirahat berhari-hari. Aku hanya tidur 8 jam dalam 3 hari. Ibu dan ayah, aku kelelahan. Melihat putrinya bekerja keras, Qi Mingyue merasa sangat kasihan padanya dan segera menyendok semangkuk sup ayam dan meletakkannya di depannya. Cepat minum. Bibi Chang tahu kamu akan pulang untuk makan malam hari ini, jadi dia membuatkannya khusus untukmu. Dia menambahkan ginseng tua, yang sangat baik untuk kesehatanmu. Memem, aku baru saja memikirkan sup Bibi Chang, baunya sangat harum. Mendengar apa yang dikatakan Li Qianqian, Bibi Chang mengeluarkan mangkuk lainnya. Minumlah lebih banyak kalau kau mau. Habiskan ini nanti. Aku khusus merebus daging cincang, kurma merah, dan telur untukmu. Ibumu bahkan tidak punya. Ini sangat baik untuk kesehatanmu. Kemarilah, sayangku. Kau bekerja keras sekali. Apa kau kelelahan? Bibi Chang telah menyaksikan Li Qianqian tumbuh besar dan sangat menyayanginya. Melihatnya seperti ini, ia merasa sedih. Setelah meletakkan mangkuknya, ia segera pergi untuk memeriksa Bao Guo di kamar. Si kecil sudah beberapa hari tidak bertemu ibunya, dan sayangnya, ia sedang tidur nyenyak. Qi Mingyue memperhatikan Li Qianqian makan seolah-olah dia sedang dalam pertempuran, alisnya berkerut erat. Makan pelan-pelan, tidak akan ada yang mengambilnya darimu. Tidak, aku sudah selesai makan. Aduh, aku tersedak. Aku masih harus pergi ke pabrik setelah selesai makan. Pamerannya sebentar lagi, dan kita harus segera menyelesaikan rencananya. Kalau tidak, kalau kita tidak bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa, semua kerja keras kita selama ini akan sia-sia. Pekerjaan memang penting, tapi anakmu juga penting. Sudah berapa lama sejak kamu memeluk Bao Guo? Dia hampir lupa seperti apa rupa ibunya. Li Qianqian berhenti sejenak saat makan. Hu Biao pernah mengeluh tentang hal ini sebelumnya, tetapi melihat Li Qianqian memang bekerja keras seperti anjing, ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka masih muda, dan inilah saatnya untuk bekerja keras, kalau tidak, masa depan apa yang akan dimiliki anak mereka? Dia masih kecil, apa yang dia tahu? Aku akan bermain dengannya sebentar setelah dia bangun. Setelah pameran selesai, aku bisa bersantai. Aku hanya perlu mengawasi produksi di pabrik, dan aku tidak perlu memikirkan hal lain. Aku akan liburan sebulan di paruh kedua tahun ini, lalu aku bisa kembali bekerja seperti biasa. Bu, aku harus bekerja keras untuk liburan itu di paruh kedua tahun ini. Saya belum pernah melihat manajer pabrik sesibuk Anda. Tentu saja, pabrik aksesori rambut saya sekarang menjadi perusahaan terkemuka di Kabupaten Ning. Ngomong-ngomong, selagi ayah saya masih dipindah tugaskan, mohon setujui sebidang tanah lagi untuk saya. Pabrik kami masih perlu diperluas. Li Chuan tetap diam, mendengarkan penjelasan Li Qianqian. Ia telah mengadakan pertemuan dengan orang-orang dari kabupaten kemarin, berniat untuk menilai sikap Shen Meng terlebih dahulu. Jika Shen Meng tetap bersikeras seperti sebelumnya, ia tidak akan serta-merta menolak permintaannya, tetapi hal itu akan menempatkan kabupaten dalam posisi yang lebih pasif dalam hal penugasan tugas kepadanya di masa mendatang. Dia bertanya dengan ragu, kamu sibuk sekali, di mana Xiao Meng? Dia di rumah beberapa hari ini, apa dia tidak datang untuk membantumu? Setelah menghabiskan semangkuk daging cincang dan telur, Li Qianqian terkulai di kursinya. Merasa kenyang dan puas, ia merasa pusing dan berpikir jika ia bisa tidur siang, ia akan merasa sangat bahagia. Kak Meng sangat sibuk. Dia punya 4 anak. Anak kedua dan ketiga berprestasi di sekolah, tapi yang tertua masih butuh bimbingan belajar. Mingkai sudah berusia 5,5 tahun dan akan mulai sekolah tahun depan. Dia sedang belajar keras sekarang. Anak itu nakal sekali. Kemarin, Kak Meng mengejarnya dari ujung timur desa ke ujung barat dengan tongkat. Kudengar dia mencuri tongkat neneknya dan membakarnya sebagai kayu bakar. Apa masalahnya? Anak kecil itu cuma agak nakal. Shen Meng ribut-ribut soal apa-apa. Ayo kita belikan tongkat untuk wanita tua itu. Kudengar putra keempat keluarga Lu tukang kayu. Membuat tongkat akan sangat mudah baginya. Li Qianqian ragu sejenak sebelum berkata, bukan, intinya wanita tua itu sedang menggunakan jamban ketika ia tidak menemukan tongkatnya, terpeleset, dan jatuh ke dalam jamban. Bahkan dari kejauhan, baunya membuat orang pusing. Mendengar ini, Qi Mingyue segera menyela pembicaraan ayah dan anak perempuan itu. Jangan ngomong. Kita belum selesai makan. Jadi, saudari Xiao Meng sudah lama bekerja di perusahaan bas, dan ia merasa sangat bersalah terhadap anak-anak. Beberapa hari terakhir ini, ia berusaha sebaik mungkin untuk memberikan hal-hal baik kepada mereka, dan ia bahkan mengatakan kepada mereka bahwa ia bisa tinggal di rumah dan mengurus anak-anak di masa mendatang. Pabrik aksesori rambut tidak jauh dari sini, dan mudah baginya untuk pergi dan pulang kerja. Jantung Li Chuan berdebar kencang. Apa maksudnya ini? Shen Meng sebenarnya tidak berencana pergi ke kabupaten. Apa yang harus dia lakukan? Shen Meng adalah orang yang sangat menjanjikan. Jika dia benar-benar tidak pergi ke kabupaten, bakatnya akan terbuang sia-sia. Bagaimana jika provinsi khawatir pembangunan Kabupaten Ning akan terhambat setelah ia pergi, dan menunda pemindahannya? Akhirnya, ada kesempatan untuk naik pangkat, dan tak seorang pun mau melepaskannya. Sekalipun Li Chuan adalah pemimpin yang baik, ia tak bisa lepas dari godaan. Baiklah,
aku akan pergi menemui Bao Guo. Aku juga harus pergi ke pabrik aksesori rambut nanti. Suster Xiao Meng memberiku beberapa petunjuk, dan aku punya inspirasi baru. Aku yakin aku akan bisa menggambar desain yang memuaskan hari ini. Bibi Chang sedang memperhatikan Bao Guo dari dalam rumah. Ketika Li Qianqian masuk, Bao Guo tiba-tiba berkedip dan terbangun. Ia menatap Li Qianqian sejenak, tertegun. Tiba-tiba dia tersenyum. Ibu, 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 ibu. Li Qianqian merasakan kehangatan di hatinya dan menghampirinya untuk memeluknya. Si kecil bersandar di bahunya dan terus menggumamkan sesuatu. Melihat ibu dan anak itu begitu mesra, Bibi Chang diam-diam keluar. Dia mengerutkan kening saat melihat Qi Mingyue. Mata Qianqian penuh lingkaran hitam. Anak ini benar-benar bekerja terlalu keras. Sejak menjadi manajer pabrik, dia tidak pernah beristirahat dengan baik. Semoga semuanya berjalan lancar di masa depan dan dia bisa meluangkan waktu bersama Bao Guo di paruh kedua tahun ini. Siapa bilang sebaliknya? Aku juga kasihan padanya. Bibi Chang, ayo makan malam. Biar ibu dan anak itu pakai baju-baju yang cantik. Oh, aku akan ambilkan baju bersih untuknya supaya dia bisa mencucinya sebelum pergi ke salon. Aku akan merebus air dulu agar Qianqian bisa mandi. Kasihan sekali, bukankah semua ibu ingin melakukan segala yang mereka bisa untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya? Ekspresi Li Chuan berubah saat mendengar ini, dan dia berpikir keras. Bersambung.